mengatakan bahwa corona itu adalah tentara Allah. Ini tentu saja ucapan yang tidak berdasar, tidak mempunyai dasar teks baik dari Al-Quran, hadis maupun perkataan ulama. Bayangkan saja seandainya corona itu betul tentara Allah, maka berarti tenaga medis, dokter, perawat, para medis itu berarti sedang memerangi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Tepuk tangan. Sekarang kita ada di era wabah corona. Selain wabah itu memang sangat berbahaya, tapi ada hal lain yang juga tidak kalah berbahayanya, yaitu adalah bagaimana orang mengait-ngaitkan ayat keagamaan tanpa otoritas yang benar dengan wabahnya. Misalnya, kita melihat ada yang bilang tentara Allah lah, ada yang itu logika-logika yang salah. Banyak kita temukan di sosial media, di YouTube, dan dikonsumsi sayangnya juga dipercayai. Nah, kita akan membahas itu dengan seorang Muhammad Najih, Gus Najih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, Gus Najih ini kalau Anda mau mengenal Gus Najih lebih jauh, Gus Najih Ar-Romdoni, tulisan-tulisannya sudah banyak diproduksi, beberapa buku juga ya Gus ya, mengenai isu keislaman, isu yang berkembang, terorisme, radikalisme yang berkembang di Indonesia ataupun di Timur Tengah. Banyak sekali yang bisa direferensi dari situ. Tapi kali ini kita mau bicara, ada beberapa video yang kebetulan cukup dipercaya karena dilontarkan dengan begitu bagus, dengan begitu banyak itu, dan menyinggung hal yang mewabah hari ini, COVID-19 atau Corona. Yang menganggap bahwa Corona ini adalah tentara Allah. Terus kemudian disebut Dukhon, yang sebagai tanda akhir zaman. Melihat itu enggak fenomenanya di media sosial? Dalam pandemi Corona ini kita melihat sangat banyak orang-orang yang berusaha mengaitkannya dengan doktrin-doktrin keagamaan dalam konotasi yang negatif, penyelewengan atau eksploitasi teks. Dan sebetulnya itu tidak hanya terjadi di Islam, tapi juga di agama-agama lain. Ya. Ada yang mengaitkan bahwa karena awal munculnya di Wuhan, di kota Wuhan, di provinsi Hubei di Cina, ada yang berusaha mengatakan bahwa itu adalah hukuman bagi pemerintah Cina. Itu karena sudah menyiksa atau mendiskriminasi Muslim Uighur. Ya. Terlepas dari ketidakvalidan isu itu, tetapi itu suatu hal yang itu bagian daripada penyelewengan atau pemerkosaan teks menurut saya, karena bagaimanapun yang namanya susah senang, sakit sehat, ya, kondisi yang normal, musibah ini merupakan sunnatullah yang menimpa semua orang, tidak semua manusia, maksud saya, tidak melihat agamanya apa, tidak melihat apakah dia ahli ibadah atau ahli maksiat, semuanya terkena. Dan itu bisa kita lihat di dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang. Para nabi adalah orang-orang yang mendapatkan musibah lebih berat daripada para wali, dan para wali mendapatkan musibah yang lebih berat daripada masyarakat biasa. Bukankah Nabi Musa itu adalah orang yang terkenal dengan keberaniannya? Selain beliau sebagai nabi rasul, beliau juga adalah seorang yang sangat berani, tidak takut kecuali kepada Allah. Tetapi ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, beliau juga lari. Artinya beliau ikhtiar di situ. Bukan karena takut terhadap Fir'aun, ketakutan beliau hanya kepada Allah. Ya. Tapi beliau melakukan upaya ikhtiar itu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah lari dari kejaran Namrud pasca menghancurkan berhala. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar ketika akan memasuki wilayah Syam, sudah membawa rombongan dari Madinah, tetapi kemudian dicegat oleh gubernur Syam pada saat itu, namanya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dikasih tahu bahwa di negeri Syam sedang terjadi wabah. Itu seorang Umar yang sangat pemberani, dikenal keberaniannya, itu pun mengurungkan niatnya masuk ke Syam. Bukan karena tidak takut, bukan karena takut penyakit. Bukan karena takut penyakit, tapi bukan karena menyekutukan Allah. Tetapi itu adalah upaya ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama, para anbiya, dan para salafun saleh seperti itu. Dan memang tidak selayaknya kita mengaitkan musibah itu dengan dosa kita atau maksud saya memang ada musibah itu yang kaitannya dengan
dosa, dan itu sudah diterangkan oleh Al-Quran. Tetapi mengatakannya kepada seorang yang terkena musibah itu tidak elok, karena sudah orang terkena musibah masih kita sumpahi misalnya itu karena maksiatmu gitu. Itu kita tidak layak mengatakan demikian, karena biarkanlah penilaian itu adalah menjadi hak prerogatif Allah. Dan dulu di masa wabah, misalnya ketika ada wabah Amwas yang menyerang Damaskus, di mana satu hari bisa 100.000 yang meninggal, itu banyak sahabat-sahabat pilihan, mereka ahli ibadah, mereka orang-orang pilihan tapi juga terkena. Nah itu ada beberapa orang, bahkan beberapa kelompok ya, yang mengatakan bahwa corona itu adalah tentara Allah. Ini tentu saja ucapan yang tidak berdasar, tidak mempunyai dasar teks baik dari Al-Quran, hadis maupun perkataan ulama. Bayangkan saja seandainya corona itu betul tentara Allah, maka berarti tenaga medis, dokter, perawat, para medis itu berarti sedang memerangi Allah. Itu. Padahal mereka adalah orang yang sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat mulia. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Allah. Barang siapa menjaga kehidupan seorang manusia, maka itu berarti dia sedang menjaga keseluruhan hidup manusia. Tentu itu adalah suatu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka dari itu sangat ironi ketika ada sebagian masyarakat kita yang menolak jenazah perawat. Itu sangat menyakitkan itu. Kenapa? Karena perawat ini di samping tadi derajatnya yang sudah diterangkan oleh ayat, juga di mana penghargaan kita kepada mereka, di mana mereka itu adalah para pejuang di front terdepan menjaga kelestarian kehidupan manusia. Mereka berjuang dengan APD yang seadanya. Mereka bertaruh nyawa mereka. Lalu kenapa ketika mereka meninggal, menyelamatkan nyawa kita, malah kita menolak jenazah mereka? Itu suatu ironi, dan agama tentu sangat menentang, karena memulasara atau merawat jenazah, memandikannya, menguburkannya, itu hukumnya secara fikih adalah fardu kifayah. Itu. Dan bukan hanya perawat, tetapi juga korban corona secara umum. Kita tidak boleh menolak mereka. Para pakar sudah mengatakan bahwa jenazah corona tidak bisa menularkannya kepada orang yang masih hidup. Sampai ada yang menyampaikan humor, kecuali kalau jenazahnya bisa batuk gitu. Itu mungkin menularkan. Tapi bukan hanya jenazahnya sudah tidak bisa batuk, tapi jenazah corona itu SOP-nya secara medis juga ada, di mana ada beberapa lapisan, ada kain, ada plastik dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu khawatir, dan memang menguburkan jenazah ini hukumnya fardu kifayah yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, memuliakan mereka itu adalah sudah sesuai dengan semangat hadis yang mengatakan bahwa ada beberapa orang, kategori orang meninggal yang mendapatkan gelar syahid. Di antaranya adalah orang yang hamil, meninggal dalam keadaan melahirkan misalnya, itu syahid. Dan hadis mengatakan ada salah satu kategori orang yang syahid, kategori syahid akhirat adalah orang yang meninggal terkena wabah. Dalam hal ini adalah orang-orang yang terkena virus corona ketika meninggal, itu jenazah mereka tergolong sebagai jenazah yang syahid. Karena itu kita tidak boleh menolak mereka. Ya, demikian. Lalu kemudian tadi Mas Rozali menyinggung ada beberapa orang yang mengaitkannya dengan hadis, terutama hadis-hadis akhir zaman. Itu salah satunya adalah kemunculan asap. Bahkan ada beberapa penceramah, saya nggak mengatakan ulama, bedakan antara ulama dengan penceramah. Ulama ini orang pintar, orang yang berilmu, dan mengamalkan ilmunya. Mengamalkan berilmu saja tidak cukup untuk menyandang gelar ulama, tapi dia juga harus mengamalkan ilmunya. Berbeda dengan penceramah, semua orang bisa menjadi penceramah. Ketika dia bisa berbicara di depan publik, misalnya, dia sudah layak mendapat gelar penceramah. Meskipun yang disampaikan belum tentu benar, dan bisa jadi kemungkinan besarnya salah ketika dia tidak berilmu. Itu beberapa penceramah mengatakan bahwa peristiwa corona ini menjadi satu tanda bahwa tahun ini akan terjadi kiamat. Bahkan mengaitkannya dengan
menyebutkan bahwa akan muncul dukhon atau asap. Dan sebagian teksnya mengatakan bahwa ketika Ramadan itu kapan peristiwa hari kiamat, yaitu ketika Ramadan itu jatuh di tanggal tanggal 15 Ramadannya jatuh di hari Jumat. Dan kemungkinan tahun ini Ramadan itu tanggal 15-nya jatuh pada hari Jumat. Dikait-kaitkan sedemikian rupa sehingga mungkin menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dan juga menimbulkan satu fatalitas di kalangan masyarakat. Nah, ini perlu diluruskan. Yang pertama, hadis itu ada banyak hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Yang pertama, memahami hadis itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Itu. Tidak semua orang bisa memahami hadis secara telanjang, langsung membaca teksnya dan paham. Iya. Oke. Karena ada kualifikasi dan kriteria-kriteria tertentu bagi seseorang yang akan memahami hadis, akan mencerna hadis. Jadi kalau apalagi sampai menafsirkannya. Kalau teman-teman ini tidak paham ilmu hadis, jangan coba-coba menerjemahkan apalagi menafsir sebuah hadis. Betul. Itu sama kayak Anda belum pernah belajar ilmu kedokteran, tiba-tiba ngambil suntikan mau nyuntik orang. Ya. Kira-kira tingkat bahayanya sama ya? Betul. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Gimana Gus? Cara memahami hadis itu yang benar itu perumpamaan yang tepat ya. Ya. Orang yang mau memahami hadis itu tentu harus mengetahui tafsir-tafsir Al-Qur'an. Itu hal yang sangat prinsip. Karena hadis dengan Al-Qur'an itu saling bersinggungan. Dua-duanya adalah wahyu. Al-Qur'an itu wahyu yang matslu, lafadznya langsung dari Allah, sedangkan hadis itu wahyu yang ghairu matslu. Itu. Dua-duanya tapi menyandang predikat sama-sama wahyu, dan keduanya mempunyai posisi-posisi yang saling melengkapi. Bisa jadi hadis itu menjelaskan isi Al-Qur'an. Bisa jadi hadis itu merinci apa yang oleh Al-Qur'an disampaikan secara global. Bisa jadi hadis itu menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Al-Qur'an. Dan beberapa ulama mengatakan hadis juga bisa menasakh Al-Qur'an, hadis yang mutawatir. Itu pertama, orang ketika mau memahami hadis harus paham tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an. Harus paham tentang beragam tafsir Al-Qur'an tentu. Jadi kemudian yang kedua, dia juga harus paham sanad dan matan di dalam hadis. Kalau di dalam ilmu hadis itu kan kita mengenal kalau ada teksnya, teks hadis. Misalnya an-nadhafatu minal iman, katakanlah ya. Pertama ada dua yang harus dipahami. Yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan. Matannya. Sanad itu apa, Gus? Sanad itu adalah jalur mata rantai periwayatan. Proses mata rantai penyampaian hadis dari mulai Nabi sampai dengan kita. Proses penyampaiannya disebut dengan sanad, transmisi. Transmisi. Adapun matan adalah redaksinya. Hadis yang sahih secara sanad belum tentu sahih secara matan. Itu. Berarti ini verifikasinya harus melalui dua itu ya? Betul. Sanad dan matan. Bahkan bukan hanya dua, karena ilmu hadis ini termasuk ilmu yang sangat tidak dibilang rumit, tetapi ketat. Bisa dibilang ketat seperti itu. Dan mempunyai mekanisme keilmuan yang cukup banyak, yang terkumpul atau tergabung dalam rumpun ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis yang jumlah cabangnya sangat banyak. Itu kenapa orang nggak boleh memahami hadis hanya berdasarkan terjemah. Pasti salah besar. Karena minimal terjemah itu sebaik-baik terjemah tidak akan mewakili atau merepresentasikan 100% isi dari yang diterjemahkan, teks apapun, apalagi hadis yang diucapkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Bahasa-bahasa lain selain Arab mungkin yang digunakan dalam kurun waktu yang sama, mungkin hari ini sudah tidak bisa dipahami. Misalnya buku yang ditulis oleh William Shakespeare baru sekitar 400 tahun yang lalu, orang Inggris yang hidup hari ini sudah tidak ada yang bisa memahami teks asli yang ditulis oleh William Shakespeare. Karena apa? Sudah banyak perubahan. Nah, bagaimana dengan hadis yang 1400 tahun yang lalu? Ini juga banyak kosakata-kosakata yang mengalami pergeseran. Meskipun harus diakui bahwa bahasa Arab ini termasuk bahasa yang terjaga.
pergeserannya tergolong terjaga karena ada Al-Quran gitu. Tetapi meskipun begitu, seorang yang hanya memahami bahasa Arab itu nggak bisa serta-merta memahami hadis. Banyak hal di situ. Sebelum kita lanjut, Gus, sebelum teman-teman lebih masuk, kita ajak masuk memahami klasifikasi hadis berdasarkan matan, berdasarkan riwayatnya. Karena ini acara Peci Kopi, kita ngopi dulu. Oh, oke. Silakan, Gus. Terima kasih. Ya. Wah, ini cangkirnya ada logo 164-nya. Iya. Ini gambar Gus Dur ya? Ada gambar Gus Dur. Memegang Pancasila. Betul. Hiduplah Indonesia Raya tulisannya. Bagi awam itu tadi tahapan yang cukup panjang ya. Kira-kira untuk awam, ketika dia diberikan hadis dan terjemahan yang menurut sense dia, ini kayaknya nggak benar deh. Atau apa yang harus dia pertanyakan, harus dia sikap pertama kali yang harus dikembangkan. Misalnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa wabah corona ini adalah tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Apa yang harus dilakukan masyarakat, Mas? Karena hadis ini sebetulnya banyak yang bukan hal yang layak konsumsi secara langsung. Banyak yang merupakan sesuatu yang masih baku, sesuatu yang masih mentah, dan itu butuh diolah oleh para ahli, para ulama. Karena yang pertama, hadis itu tidak semuanya sahih. Itu tidak sebagaimana Al-Quran. Ini yang membedakan Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran itu dari 6.600 sekian ayat, itu semuanya mutawatir. Tidak diragukan lagi, semua ayat Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Tetapi tidak demikian dengan hadis. Isu agama yang paling banyak atau tema keagamaan yang paling banyak dikaitkan dengan corona ini adalah isu agama terkait akhir zaman. Dan seperti saya singgung di awal, ini bukan hanya di Islam, tapi juga di agama-agama lain. Di Alkitab, di dalam Injil, beberapa umat Kristiani mengaitkan corona ini dengan surat Lukas ayat 11. Yang di situ berbicara tentang bahwa kalau sudah ada gempa, ada banjir, dan ada wabah, maka kiamat akan datang. Sehingga beberapa pendeta bahkan di Indonesia, ini tidak hanya di luar negeri, di Indonesia ada pendeta yang mengaku sebagai utusan Yesus untuk menyetop corona. Ada salah satu sekte di Uganda, namanya sekte akhir zaman, yang sampai membakar gereja. Sehingga 700 orang meninggal di dalam gereja. Umat Hindu, di dalam agama Hindu, ada seorang anggota parlemen dari bagian negeri Assam di India yang mengatakan bahwa corona ini adalah avatar yang diutus oleh Tuhan dan merupakan reinkarnasi dari Tuhan untuk menghukum orang yang tamak, yang memakan harta orang miskin. Di India juga dari seorang Hindu yang konservatif mengatakan bahwa air kencing air kencing sapi. Saya jadi ingat salah seorang ustadz yang suka minum air kencing unta. Tapi ini di India, Hindu yang konservatif, mereka meyakini dan mereka mempraktekkan ritual minum air kencing sapi. Ini sebetulnya beda hewan aja, sama-sama suka minum air kencing dan sama-sama konservatif dalam beragama. Mereka meyakini bahwa air kencing sapi ini mampu menyembuhkan seseorang dari corona. Saya menjelaskan dalam Islam saja. Dalam perspektif Islam. Beberapa penceramah, saya katakan lagi penceramah, bukan ulama. Beberapa penceramah, mau disebut atau nama? Sebut. Misalnya. Kita sebut saja Ustadz Zulkifli. Ada yang bisa disebut ustadznya. Oh iya. Karena di YouTube ditulis ustadz. Ini seperti dengan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu itu sebetulnya bukan hadis, tapi disebut hadis palsu. Begitu juga ini ustadz. Ini sebenarnya bukan ustadz, tapi menamakan diri sebagai ustadz. Ustadz Zulkifli, ada Ustadz Baikuni, ada Ustadz Ihsan Tanjung, ada Ustadz Walid, dan banyak sekali ustadz yang mengaitkan corona ini dengan akhir zaman. Pertama yang harus diketahui bahwa hadis yang berbicara akhir zaman banyak yang berkategori palsu. Dan itu ditulis oleh para ulama hadis zaman dahulu. Mereka ketika menerangkan tentang hadis palsu, salah satu cara untuk mendeteksinya adalah hadis itu bertema akhir zaman. Ada tema-tema tertentu
hadis itu berbicara tentang tema-tema tertentu, tapi hadis berbicara tema ini itu potensi palsunya sangat besar. Itu misalnya itu hadis yang menerangkan keutamaan seorang sosok, itu banyak yang palsu. Kemudian keutamaan kota tertentu, dan salah satu hal tema dalam hadis yang paling banyak palsunya itu adalah akhir zaman. Hadis yang sahih berbicara tentang akhir zaman jumlahnya sangat sedikit. Khusus terkait dengan tema akhir zaman ini ada beberapa hal yang menjadi catatan oleh para ulama. Yang pertama, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Kata Allah, sesungguhnya katakan wahai Muhammad, pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat itu adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Dan ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril itu bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, Nabi Muhammad hanya menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Kemudian ketika ada sahabat yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, Nabi Muhammad tanya balik, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari ini? Itu artinya teks-teks keagamaan baik Al-Quran maupun hadis yang berbicara tentang tanda-tanda itu hanya tujuannya adalah untuk mengingatkan kita agar supaya hari kiamat ini pasti datang dan kita harus bersiap-siap. Bersiap-siap dengan apa? Ya bersiap-siap dengan amal yang soleh tentu saja. Jadi yang pertama itu teksnya sedikit sekali yang sahih dan tidak pernah ada penjelasan tentang kapan datangnya. Kemudian kita tidak boleh mengaitkan hari kiamat itu dengan sosok atau masa tertentu. Misalnya si A itu Imam Mahdi. Itu kita tidak boleh mengatakan demikian. Imam Suyuti sampai mengatakan hadis sahih yang berbicara Imam Mahdi itu hanya satu. Hari ini itu banyak sekali kelompok-kelompok konservatif atau radikal yang gemar menggunakan hadis-hadis akhir zaman untuk dipolitisir, termasuk ISIS. Ketika ISIS mempropagandakan datangnya akhir zaman dan menyuruh umat Islam untuk bergabung dengan mereka menggunakannya dengan hadis-hadis akhir zaman. Jadi kita harus waspada intinya dengan hadis-hadis akhir zaman ini. Selain kelompok ISIS, saya lihat di media sosial itu yang banyak menggunakan hadis-hadis palsu narasi-narasi akhir zaman ini. Siapa sih yang dibilang Tengku Zulkarnain? Itu luar biasa dia sampai mengatakan bahwa Ustaz saya sudah bertemu dengan yang namanya Imam Mahdi, tapi masih kecil, 13 tahun dia bilang. Oke. Kira-kira itu apakah bisa dipercaya? Nah, masalah kalau kita alumni pesantren, kuliahnya di IAIN, ketawa. Tapi bagi awam yang melihat dia berjubah sebagai sosok yang kayaknya dia pakar agama, dia kan oke, Imam Mahdi sudah datang dan besar kemungkinan orang tertipu. Dan ketika itu dia tertipu, dia akan fatalistik. Dulu Abu Jahal pun berjubah. Betul. Kita nggak bilang bahwa dia Abu Jahal. Ya, kita nggak bilang Abu Zulkarnain itu Abu Jahal, tapi dulu Abu Jahal itu juga berjubah dan sangat tepat menurut saya satu istilah yang dicetuskan oleh Profesor Syafi'i Ma'arif, ketua Muhammadiyah, mantan ketua Muhammadiyah, yang mengistilahkannya dengan istilah preman berjubah. Kalau orang mempercayai itu, terus kemudian narasi-narasi akhir zaman, potensi untuk terlibat dalam gerakan radikal itu seberapa besar? Ya, faktanya isu akhir zaman ini sudah dipakai sebagai salah satu materi propaganda kelompok radikal. Materi-materi akhir zaman ini, sehingga sangat erat kaitannya isu akhir zaman ini dengan radikalisme, dan kita sudah melihat contohnya hari ini. Baru beberapa hari yang lalu karena percaya bahwa ini sudah akhir zaman, seseorang melakukan penembakan polisi di Poso baru 2 hari yang lalu. Seorang polisi yang berjaga di bank kemudian ditembak. Jadi itu ya ininya ya, dampaknya di masyarakat. Dampaknya seperti itu. Jadi dan kayak udah mau ini ya sudahlah, saya mau melakukan apa saja soalnya besok tidak ada hukum. Itu kan menimbulkan ketakutan. Padahal hadis itu ada 2. Ada hadis yang yang mengandung syariat dan ada hadis-hadis yang tidak mengandung syariat itu. Nah, hadis-hadis akhir zaman ini termasuk hadis yang tidak mengandung perintah maupun larangan. Jadi contohnya misalnya begini, Nabi pernah mengatakan salah satu tanda hari kiamat itu adalah ketika seseorang sudah mulai meninggikan bangunan, memperbaiki masjid, bermewah-mewahan dalam masjid. Itu bukan berarti mengindahkan masjid itu dilarang. Jadi hadis yang berbicara akhir zaman itu tidak mengandung larangan maupun perintah. Nah, jadi kalau ada orang dapat hadis begitu, misalnya, terus kalau awam, apa yang harus dilakukan seseorang itu, yang awam lah ya, yang awam tentunya. Kalau mendapatkan hadis misalnya,
nanti tanda-tanda akhir zaman adalah orang bangunannya ditinggi-tinggikan dan masjidnya dimegah-megahkan. Bagaimana sih seharusnya sikap awam menerima hadis itu? Ya, kita harus percaya bahwa itu adalah salah satu nubuat. Memang hadis-hadis akhir zaman ini kan hadis yang sifatnya mustaqbaliyat atau hadis-hadis yang futuristik, dan itu adalah salah satu mukjizatnya Nabi. Banyak hadis-hadis Nabi itu di mana Nabi melakukan prediksi-prediksi sesuatu yang belum terjadi, dan itu menjadi salah satu mukjizatnya Nabi. Kita terima itu dan kita imani itu, tapi hadis ini tidak mempunyai konsekuensi hukum, entah itu suatu hal yang wajib atau sesuatu hal yang haram gitu. Jadi memperindah masjid, laksanakan saja gitu. Nah, begini problemnya. Saya juga pernah mendengar itu di YouTube. Ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu adalah keluarnya asap, dan padahal ya, sebagaimana dikatakan di dalam syarah hadis tersebut, dikatakan oleh seorang ulama besar yang namanya Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa arti kata dukhon di dalam hadis itu bukan asap tetapi debu. Kenapa? Karena orang Arab itu di masa lalu itu menyebut debu itu dengan dukhon ya. Kalau orang Arab sekarang menyebut debu itu dengan ghubar, tapi orang Arab dulu menyebutnya dengan dukhon, karena itu pemaknaan dukhon dengan asap itu tidak tepat. Oke. Jadi salah kalau bilang bahwa sekarang sudah corona ini sudah menyebabkan adanya dukhon, ini kemudian tanda-tanda akhir kiamat, kemudian orang itu salah ya menerjemahkan itu. Salah, tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat secara pasti waktunya. Akhirnya kemudian yang melahirkan keresahan di masyarakat, sehingga terjadi seperti yang di Poso itu. Orang kemudian menganggap frustasi, besok akan terjadi hari kiamat dan sekarang saya akan melakukan apapun, tidak ada konsekuensi. Ya, betul. Salah satu narasi yang diangkat ketika berbicara akhir zaman itu adalah perang akhir zaman. Dan namanya perang itu pasti dia akan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Itu salah satu konsekuensi yang sangat fatal gitu. Karena ketika orang percaya bahwa akhir zaman dan ini akan terjadi pertempuran antara kekuatan yang hak melawan yang batil, maka dia secara membabi buta menyerang orang yang dianggap sebagai orang kafir, itu sangat fatal. Dan memang narasi yang dibawakan oleh kelompok nggak harus ISIS. Bahkan salah seorang penceramah yang populer, ISIS itu membawa narasi bahwa corona hanya menyerang orang kafir. Maka yang selama ini kita anggap muslim dan orang tersebut kena corona, bagi mereka dia kafir. Beberapa penceramah bahkan mengatakan bahwa corona itu tidak menyerang kecuali kepada orang muslim yang munafik. Nah, itu sangat serius tuduhan itu. Itu tadi sebagaimana dikatakan di awal, musibah itu menimpa semua orang. Para nabi itu musibahnya jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Oke Gus, berat sekali. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman yang tidak banyak belajar ilmu hadis dari diskusi kita ini, mustahil Anda untuk mengetahui ilmu hadis dalam waktu sekejap. Apalagi Anda baru convert to Islam, apalagi Anda nggak pernah belajar ilmu alat, bahkan alat itu sorof, nahwu, terus kemudian apalagi Anda nggak pernah mondok. Sudahlah, Anda kalau nggak pernah belajar kedokteran, nggak usah nyuntik. Salah, pasti salah. Jadi itu sama dengan tadi orang yang tidak pernah belajar dokter terus nyuntik, sama seperti orang yang tidak pernah belajar penerbangan, hanya belajar dari video game, datang saya siap menerbangkan sesuatu. Anda cuma modal PD dan orang pesawat terbang akan hancur gara-gara Anda. Nah, itu saya jadi ingat satu hadis yang mungkin akan membalik logika mereka. Satu hadis mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Kata Nabi, ketika sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka kemunculan orang yang tidak pernah belajar agama, yang mungkin untuk menasrif kafara yukafiru saja belum becus, yang mungkin membedakan antara istilah kafir dan kufar saja belum bisa. Kemudian dia sudah berbicara agama, merekalah hakikatnya yang mempercepat datangnya hari kiamat. Jadi kiamat ini dalam pengertian semua orang semeraut amburadul lah ya, gara-gara penerjemahan beberapa orang terhadap ayat Quran atau hadis secara serampangan. Saya ingin minta ini dari fenomena ini kita belajar banyak hal tentang harus kehati-hatian
menerjemahkan ayat Quran dan hadis, tidak boleh serampangan. Sebelum kita tutup, ada hal yang penting kira-kira untuk disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat agar supaya kita semua ini ridho menerima takdir Allah berupa pandemi ini. Dan ini bukan suatu hal yang hanya menimpa kita, tapi juga menimpa banyak generasi umat manusia sebelum kita. Dan itu sudah merupakan kehendaknya Allah yang harus kita terima, kita ridhoi dengan senantiasa berikhtiar. Hal lain adalah bahwa kita harus senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak istighfar. Karena istighfar itulah yang akan mengangkat bala. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah agar supaya kita mencari pahala di tengah bala ini, di tengah wabah ini. Karena mencari pahala yang paling mudah itu adalah justru di tengah terjadinya wabah seperti ini. Dalam sebuah kutipan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan intizarul faraji ibadah. Bahkan beberapa mengatakan afdholul ibadah intizarul faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu datangnya situasi yang kondusif gitu. Di dalam hadis yang lain Nabi pernah menyatakan bahwa semua kesusahan, kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh manusia, baik itu bahkan ketika kita terkena duri pun, itu adalah kafarat atas dosa-dosa kita. Dan kalau kita sabar, itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Karena itu kita terima sambil kita terus berikhtiar, berdoa, bersedekah. Mari saling peduli di tengah pandemi seperti ini. Kita kesampingkan egois kita. Dan saya cukup bangga menjadi umat Islam Indonesia, menjadi warga Indonesia, di mana warga kita ini dikenal sebagai warga yang sangat dermawan. Saya membaca salah satu liputan di media online mengatakan bahwa donasi yang dikumpulkan untuk penanganan pandemi itu sudah di atas 60 miliar. Itu yang digalang melalui online. Itu menunjukkan kepedulian masyarakat kita yang sangat tinggi kepada yang lain. Mari saling jaga, saling peduli. Tidak salah kalau ada salah satu lembaga World Giving tahun 2018 yang menobatkan warga negara Indonesia sebagai warga yang paling dermawan. Itu mari mari patuhi aturan pemerintah, patuhi SOP medis. Jangan bosan untuk diam di rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa kita harus bosan ketika harus diam di rumah? Di luar sana banyak orang yang ada di rumah sakit dan mereka mengharapkan ingin pulang gitu. Apalagi di rumah sekarang kita bisa banyak membaca buku, bisa memperbanyak ibadah. Jadikan rumah kita sebagai masjid. Nabi mengatakan salah satu keistimewaan umat Muhammad adalah dijadikannya semua bumi ini sebagai masjid. Jadikan kita rumah kita ini di tengah pandemi kembalikan sebagai tempat untuk beribadah, kembalikan untuk berkumpul quality time bersama keluarga. Mungkin di sebelum pandemi kita jarang sekali mempunyai waktu bersama dengan keluarga. Ini kesempatan kita. Banyak hikmah dari pandemi ini dan tetapi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera diangkat dan kita bisa menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri ini dengan senang hati, dengan bahagia, terbebas dari segala penyakit. Terima kasih. Oke, demikian teman-teman, kita sudah belajar banyak ilmu hadis, kemudian teasernya lah ya, sampulnya, terus kemudian imbauan-imbauan bagaimana seharusnya kita menghadapi wabah ini. Demikian saya